Pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Hidup Sehat, bersama saya Dr. Tengku Anissa Dan saya tentunya tanpa dokter ya, Indra Bekti. Ya. Kak Bekti, Kak Bekti. Ya. Tadi kan kita udah lihat ternyata banyak banget herbal-herbal yang ada di sekitar kita yang bagus untuk kecantikan kulit, Kak Bekti. Iya benar, bagus banget ya tadi ya, kecantikan kulit aku dan juga dokter Dita juga ya. Tapi Kak Jadi Bekti, ya. ini di depan kita kan udah ada apa nih? Ya, Kayu ini baja kayu nih. bajakan, bajaka ya. Bajaka, jangan Bajaka, pakai N, Kak bukan Bekti. bajakan ya. Nah, ini kalau bajakan itu CD ya. Kalau ini itu kayu ya. bener. Wah, ini kayu ini kita akan ngebahas tentang kayu bajaka ini dan juga manfaatnya seperti apa ya. Iya, benar Betul. banget. Ini kan lagi happening ya, Ya. Kak Bekti. Katanya banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Oleh karena itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, leluhur bangsa kita sangat mencintai alam, apalagi tanah air kita kaya akan aneka ragam hayati. Termasuk dengan aneka tanaman berkhasiat obat yang digunakan untuk meredakan segala masalah kesehatan zaman dulu sebelum adanya obat modern. Dengan diramu menjadi jamu, sebutan bagi minuman herbal yang terbuat dari akar, daun hingga batang kayu yang diolah secara tradisional. Dan tepat di tahun 2019, kita kembali dikenalkan dengan satu jenis herbal baru dan sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu kayu bajaka atau yang dikenal sebagai akar bajaka. Tanaman asal pedalaman hutan di Kalimantan ini sebetulnya sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Dikonsumsi dengan cara meminum air rebusannya, kayu yang konon tak bisa sembarang orang ambil ini digunakan untuk mengobati berbagai keluhan penyakit, termasuk yang kronis sekalipun seperti kanker. Lalu, apa kandungan kayu bajaka? Betulkah aman digunakan sebagai obat? Bagaimana cara mengkonsumsinya secara tepat agar manfaatnya bisa didapatkan secara maksimal? Simak informasi lengkapnya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah itu dia tuh Kak Bekti, sekarang tuh lagi happening banget. Betul. Namanya kayu bajaka. Kayu bajaka ya. Bajaka, Kayu ya. bajaka. Ini asal dari mana sih kayu bajaka ini sebenarnya nih? Kalau nggak salah dari suku Dayak Kalimantan, Kak Bekti. Gitu. Dan Nah itu tadi, isinya tuh banyak airnya, dan dari dulu turun temurun itu dipercaya banyak sekali khasiatnya dan jadi penyembuh banyak penyakit, Kak Bekti. Wow, pengen tahu dong kalau gitu. Kita bahas aja langsung aja, kita tanya manfaatnya bersama dengan Dokter Elkonora, Dokter Dian Apa Elkonora. kabar, Dokter Halo Dian? dokter. Alhamdulillah baik, Senang Mas sekali Indra, bisa ketemu Mbak sama dokter Nisa. ini yang lagi happening sih dokter ya, apa kayu bajaka ini ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya kayu bajaka ini apaan sih dok sebelum kita bahas manfaatnya dok? Oke. Jadi istilah bajaka sendiri itu sebenarnya artinya akar yang merambat. Oh gitu, akarnya Jadi merambat. ya tidak menunjuk pada spesies tertentu. Iya. Hanya saja kita mengenalnya sebagai bajaka. Nah, setelah kemajuan dari pengetahuan juga, ini sudah mulai berkembang dan diteliti. Ada sekitar puluhan spesies yang termasuk jenis bajaka ini, sekitar 29 yang digunakan di Dayak itu sendiri, di suku Dayak. Nah, namun ada 3 yang paling besar yang banyak digunakan. Di antaranya yaitu yang jenis tampala, kalalawit, dan lame. Itu salah satunya ya. Jadi ini semua sebenarnya adalah tumbuhan liar yang termasuk bioprospeksi yang dilindungi asalnya. Namun sudah banyak dibuktikan oleh masyarakat suku Dayak sebagai salah satu obat, dibuktikan secara empiris ya, secara turun-temurun untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Begitu, Mas Indra. Berarti dok, Iya. bajaka ini bukan cuma satu spesies ya? Iya, Ada beberapa. Iya, banyak. Banyak Jadi sebenarnya dia ya. banyak jenis, tetapi yang banyak digunakan ada 3 yang terbesar itu. Yang satu gitu. jenis tampala ya, Spotolobus lautaralis khas, atau yang kedua kalalawit ya. Kemudian yang ketiga lame yang banyak dikenal di sana seperti itu. Oke Ya. baik dok. Oke, Ya. fakta mitos pertama nih dokter. Katanya minum air rebutan kayu bajaka dia dapat mengurangi pegal-pegal. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, kalau mengurangi pegal-pegal itu adalah fakta. Wow, keren dok. Nah, oke kalau gitu cara bikinnya gimana tuh dok? Oke, kita Kok langsung bisa, bikin ya. Kenapa kok bisa ada ada kandungan apa dok? Iya, ya. Jadi bajaka sendiri ini kaya kandungannya.
dia dikenal sebagai antioksidan yang sangat baik. Setelah diteliti di laboratoris, ada kandungan flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, alkaloid dan semuanya banyak sekali yang semuanya sangat bermanfaat. Itu namanya metabolit sekunder ya. Iya. Nah, ini coba kita Ya, langsung kita praktekkan buat ya. ya. Siap, Ini Dok. bisa mengurangi pegal-pegal. Jadi begini, Dokter Anissa. Ya. Resep yang pertama ini ada 3 ya yang kita gunakan, yaitu perpaduan antara bajaka dengan jahe dan serai. Oh. Kita coba. Oke. Tiga-tiganya itu sebenarnya Baik. mengandung antioksidan, anti-inflamasi atau anti peradangan. Dok, aku penasaran. Coba kita bikin deh, Bikin Dok. aja, Dok. Langsung, Dok. Iya, Sambil Dok. dijelasin gitu, Ya, Dok. baik. Ini yang kayu digunakan bajakanya. kayu bajakanya. Ini sekarang sekitar udah bisa 1 didapetin di mana aja, Dok? Masa Ah, kita harus sebenarnya ke di- Dayak dulu, Dok? Tidak. Sekarang di marketplace sudah banyak, Oke. di toko-toko herbal juga. Namun harus tetap hati-hati, memanfaatkannya harus bijak, tidak boleh sembarangan. Ah, ini ada Jadi ukuran-ukurannya ya, harus, Dok? iya, ada ukurannya dan juga tidak berlebihan atas Ya. saran dari ahli juga. Iya. Ya, kita Oke, tidak boleh masukkan. dalam jangka waktu lama juga ya, Dok? Ya, karena kan ada pengaruh, salah satu penelitiannya mengatakan bahwa dia berpengaruh pada lever dan ginjal. Oh, Kita gitu. masukkan ya untuk Jadi pemakaian kayu yang berlebihan bajakannya. ya. Oke, untuk berlebihan tuh nggak boleh ya? Ya. Kemudian yang ini untuk yang pertama kita masukkan bajakahnya. Setelah semua bahan dicuci bersih, kita Ya. potong kecil-kecil. Mhm. Bajakah kita masukkan, kemudian jahenya kita keprek. Oh. 2 ibu jari ya. Dua 2 ibu ibu jari yang Oh, yang gitu. mau minum maksudnya ya. Iya. Nah, kita masukkan. Kemudian kita bakar dulu baru kita keprek. Oh, dibakar dulu ya, Kemudian baru diprek ya. Kemudian berikutnya ada serai atau Ah. serbuk citratus ya. Ini semuanya sebenarnya adalah antioksidan dan antiinflamasi, kita padukan. Iya. Ya, kita tutup. Airnya 3 gelas, 600 ml sampai nanti menjadi sekitar 2 gelas. Ini selama 15 menit, 10 sampai 15 menit. Kita Gitu. dengan api kecil ya. Ya, dengan api yang kecil-kecil saja. Oke. Jadi ini 15 menit kemudian baru nanti disajikan Disajikan. untuk 2 sampai 3 gelas begitu ya, Dok ya. Jadi nanti kan ini sampai airnya jadi 2 gelas ya atau Oh, 1,5 air gelas. sampai agak asap Iya. dikit ya, Ya, sampai cukup 2 gelas ya. diminum 1 gelas sehari cukup kalau 1 gelas untuk sehari. pencegahan ya setelah makan. Jadi itu untuk Maksimal pegel-pegel ya? 2 gelas ya. Oke, Nah, Dok, baik. ini kan kayak antioksidan kan. Jadi kan ini langsung jadi 2 gelas, tapi tidak boleh disimpan lama ya, Dok ya? Tidak boleh. Oh, jadi jadi harus gini, diminum. pemakaian bajakah Ya. untuk bajakahnya ya. Mm-mm. Ini ada aturan. Jadi kalau dia pakai 1 kali rebus, Ya. itu tidak boleh dimasukkan kulkas. Jadi pakai saja 2 kali tapi tanpa dimasukkan kulkas. Karena dia antioksidan yang sangat tinggi, mudah Ya. teroksidasi gitu. Oh, Jadi nggak boleh gitu. nginep juga. Sebaiknya Oh. langsung habis dalam 1 hari. Jadi setelah dipakai dari rebus gini, kalau bisa nggak boleh dipakai lagi gitu ya? Boleh dipakai 2 kali saja 2 kali gitu? maksimal, Oh, baik. tapi tanpa masuk kulkas dan tidak menginap. Baik, Oke. Dok. Ini sambil nunggu ini jadi gitu ya. Ini ada fakta mitos selanjutnya nih, Dok. Katanya minum ekstrak kayu bajaka itu bisa menurunkan berat badan. Wah. Fakta atau mitos tuh, Dok? Jadi fakta. Fakta! Wah, bagus dong ya. Bisa tapi membantu ya Ya, sifatnya. oh, membantu ya. Oke. Jadi membantu menurunkan berat badan ini sudah ada ujinya di empiris sudah dibuktikan Ya. dan juga pada uji praklinis itu diujikan juga. Namun kalau dikatakan pasti belum karena membutuhkan uji klinis lebih lanjut. Tapi Ya. kalau membantu mencegah obesitas itu adalah fakta. Oh, begitu. Membantu. Kalau caranya itu gimana gitu, Dok? Ya, ini kalau caranya yang kedua ini kita praktekkan di resep berikutnya. Ya. Sama, jadi bajaka kita rebus dengan 3 gelas air sejumlah 5 gram. Jadi untuk kayunya bisa kita ambil sekitar 5 gram, nanti kita rebus dengan air. Kemudian selama 10 sampai 15 menit kita tambahkan madu setelah dia diangkat, setelah mau dikonsumsi. Oh, itu aja. Jadi minumnya seperti apa tuh? Seperti minum teh biasa minum sebenarnya. teh biasa. Iya. Sehari berapa Sehari maksimal 2 kali. 2 kali. Maksimal, Itu iya. kenapa bisa membantu menurunkan berat badannya dari Jadi mana? Dok? gini, berat badan masalahnya adalah biasanya pada penumpukan lemak. Biasanya penumpukan lemak juga dipengaruhi oleh adanya stres oksidatif, bisa karena endogen maupun eksogen. Nah, salah satu yang dikandung bajaka seperti yang kita sebutkan, dia antioksidan kuat. Jadi ada flavonoid, saponin, tanin dan sebagainya. Iya. Setelah diuji di laboratoris, dia dibuktikan pada hewan coba, dia menurunkan jumlah lemak visceral yang ada, sehingga berat badan dari hewan cobanya juga menurun. Iya. Itu jadi terbantu untuk bisa Terbantu. mengatasi obesitasnya. Wow, keren Wah, banget banyak ini sekali ya. manfaatnya ya, Kak. Banyak Nah, sekali jadi manfaatnya kita ya. mau ini anggap udah 15 menit nih, Dok. Saya penasaran sebenarnya rasa bajaka itu seperti apa ya? Iya. Tapi tunggu, Dok. Ini sambil ada fakta mitos lainnya nih, Dok. Ya, Oke, betul. katanya itu bisa menurunkan banyak resiko penyakit yang lain, Dok. Nah. Nah, nanti kita bahas ya, Dok ya. Sesaat lagi tetap di Hidup, Hidup Sehat. Sehat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat, dan itu dia tadi ya, kita melihat bahwa banyak sekali pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhannya, tanaman-tanaman di Indonesia itu banyak banget yang kegunaannya itu bermanfaat untuk kesehatan gitu. Dan tadi juga ya titik-titiknya ada di mana-mana, kita sudah mengetahuinya, tapi hati-hati juga kita jangan sampai mengeksploitasi ya, dan kemudian kita akhirnya malah menghabiskan gitu ya pohon-pohonnya. Dah bener seperti ini banget, nih yang ada di seperti Dayak ini, ini Dok. ya. Betul. Nah, katanya ini bajaka ini cuman ada di Dayak ya Dok ya, dan ini merupakan tumbuhan liar yang cukup sulit dibudidaya Iya, ya Dok. Jadi betul. hanya ada di sana, dan kalau bisa eksploitasinya juga jangan sampai berlebihan Betul, ya. Iya, betul sekali. betul. Jadi Ya, kita harus jadi jaga harus juga tetap ya tanaman kita, hutan kita juga kita jaga ya. Baik. Nah, ini Nah, Dok, tadi ini- udah jadi belum tuh Dok? Yang tadi mana Dok? Jadi ini. Nah, ini siapa yang mau seperti nyoba ini nih? Aku mau nyoba. Tapi katanya dikasih madu ya Dok? Ya, boleh Ya. Oke. boleh memakai gula aren atau madu secukupnya ya. Aku Kita coba tambahkan cium untuk aromanya. madu sesaat sebelum dikonsumsi ya, Dokter Nisa. Iya. Cukup 1 sendok saja. Ya, kita aduk. Setelah hangat menjelang dingin, kalau mau kita konsumsi baru kita masukkan madunya supaya nggak rusak ya antioksidan madunya. Namun tetap harus hati-hati karena pemanis seperti madu, gula aren itu hati-hati terhadap orang yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus ya. Baunya gimana? Nggak boleh, Ini sebaiknya bau hindari. apa namanya? Jahe. Jahe sama bau Apa? Serai? sereh Dok. Iya. Kalau Kayunya gimana? Kayunya nggak ada baunya ya Dok Iya, ya? sudah memang rasanya kalaupun dipakai tunggal pun dia seperti hanya rasa teh biasa. Oh, Iya, gitu. seperti rasa teh, dan dia Dan- dipadukan dengan bahan lain tuh untuk meningkatkan aroma juga, dan selain itu manfaatnya juga kan kita tahu jahe, gingerolnya bermanfaat. Kemudian sereh juga antiinflamasi, sehingga pegal-pegal kan memang inflamasi ya, jadi salah satu reaksi inflamasi juga, sehingga dengan memberikan minuman ini diharapkan bisa mengurangi Oke, pegal-pegal. baik. Oke, Nah, ini nah, Dok. Dok. Nah, selanjutnya ini katanya banyak yang mengatakan bahwa ini bisa mencegah penuaan dini dan juga mencegah penyakit degeneratif gitu, Dok. Ini fakta atau mitos? Ya, jadi untuk yang Oh, penyakit saya mau tanya aja, Dok. eh, Dok, tanya aja. Itu benar nggak sih, Dok? Iya, benar. Jadi Bisa juga sebenarnya ya, Dok? gini, iya. Jadi untuk penyakit degeneratif ini jenisnya kan banyak ya, Mas Bekti ya. Jadi untuk yang pertama itu misalnya yang banyak sekarang seperti hipertensi, diabetes, kemudian yang paling booming ya cancer ya. Jadi kanker. Nah, ini sekarang kita juga harus hati-hati. Ya. Pemakaian untuk bajakah ini sebenarnya adalah untuk pencegahan. Ya. Jadi dia bisa digunakan rutin dalam dosis yang maintenance saja untuk mencegah supaya tidak terjadi oksidasi sel yang berlebihan di dalam tubuh. Nah. Yang mana kalau oksidasinya itu besar maka meningkatkan potensi terjadinya penyakit degeneratif tadi. Betul. Penyakit degeneratif yang tadi banyak tadi ya Dokter Nisa, salah satunya adalah kanker. Nah, tapi kalau untuk klaim bisa mengobati begitu ya, itu masih jauh karena dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala besar. Uji klinis fase 1 sampai fase 4. Memang pada kasus-kasus di beberapa bukti empiris ya, maksudnya yang ada di masyarakat sana Kalau empiris itu apa, Dok? dimanfaatkan. Mungkin ada yang bertanya, masyarakat biar tahu kata empiris Oh, itu empiris maksudnya itu gimana, Dok? pembuktian secara turun-temurun. Oh, pembuktian secara 3 turun-temurun generasi dari biasanya. 3 generasi, Iya, 3 oke. generasi. Jadi ketika dibuktikan memang iya, tapi kita kan harus meneliti lebih lanjut. Untuk kasus-kasus kanker itu harus mengikuti golden standard. Golden standardnya sudah ada di dunia kedokteran, dan itu kenapa harus diikuti? Karena supaya pasien tidak jatuh pada stadium lebih lanjut dan lebih buruk. Dikhawatirkan kalau misalnya kita mendiagnosa sendiri, kemudian tidak pergi ke dokter, hanya memakai herbal-herbal yang ada di pasaran, dikhawatirkan kasusnya sudah berada di fase yang lebih parah, baru datang ke dokter, itu jauh lebih susah untuk mengobatinya. Sehingga kita harus lebih bijak menggunakannya. Ya. Tetap konsultasi ke dokter yang merawat, kemudian kalaupun memakai bahan-bahan herbal ini hanya sebagai sifatnya untuk membantu baik. proses pencegahannya juga begitu ya. Di samping lifestyle-nya harus bagus. Betul. Nah, itu Ya. kayak gitu misalnya harus dikasih tahu juga nggak sih, konsultasikan ke dokter juga untuk merawat kita kalau mengenai herbal ini, Dok? Betul. Jadi kalau kita nih misalnya ada kasus penyakit tertentu, kita berobat ke seorang dokter. Kita harus sampaikan juga, Dok,
saya ingin mencoba herbal A, herbal B atau herbal C. Kita harus sampaikan jenisnya apa, bentuknya seperti apa, dan tunjukkan kalau perlu dibawa ke depan dokternya. Gitu. Sehingga kita tahu ya, oh ini boleh dikonsumsi bersamaan dengan atau dalam satu hari bersama dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter. Dikhawatirkan ada kontraindikasi atau drug interaction yang justru jatuhnya bisa berefek buruk pada pasien. Jadi tetap harus disampaikan kepada dokternya. Jangan main kucing-kucingan. Tetap harus disampaikan pakai herbal apa, inginnya seperti apa. Dan bahkan mungkin dokter bisa memberikan saran bahwa ini herbalnya boleh dilanjutkan. Dan kalau misalnya ada reaksi yang tidak diinginkan bisa cepat diidentifikasi sehingga bisa cepat ditangani. Oke, baik. Dokter, ini kan sebenarnya penyakit degeneratif ini kan banyak banget ya, Dok Iya. ya. Tapi dengan bahan-bahan ini kandungan zat-zatnya ada penyakit degeneratif spesifik nggak yang bisa dicegah dengan rajin atau mengkonsumsi secara benar si kayu bajakah ini? Ya, jadi gini, kalau untuk bukti empiris memang di masyarakat di sana sudah banyak digunakan misalnya untuk membantu menurunkan gula darah. Kemudian juga penyakit degeneratif yang lain seperti kanker yang saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya untuk penelitiannya masih terbatas. Banyak sih sebenarnya, ada hipertensi juga sudah diteliti. Namun kita batasnya kan tetap ketika kita bisa mengatakan itu pasti bisa digunakan untuk penyakit degeneratif tersebut, kita tetap butuh uji klinis lebih lanjut. Nah, fasenya makanya digunakan dia membantu dan mencegah saja. Baik. Nah, ini untuk mencegah penuaan dini, Dok. Ya. Nah, ini bagaimana caranya, Dok, dengan memanfaatkan kayu bajaka ini? Yang pertama untuk penuaan dini kita bisa konsumsi air rebusan. Air rebusan, pertama ya. Berarti dalam kondisi sudah Ada dua macam ya, air rebusan maupun teh ya. Ya. Untuk yang air rebusan caranya mudah, ya ambil saja 5 gram. Jadi ada dua manfaat sebenarnya. Bisa untuk mencegah obesitas dan sekaligus untuk anti aging. Ya. Kemudian yang pertama kita ambil sekitar 5 gram dari kayu bajagah itu ya, sekitar sini. Itu kita masukkan ya, nanti airnya mendidih, kita masukkan di 3 gelas air 600 ml sampai menjadi sekitar 2 gelas, 1,5 sampai 2 gelas, sekitar 10 sampai 15 menit. Begitu. Kita tutup. Jadi hanya pure kayunya saja. Nah, kalau misalnya ternyata ini sudah ada yang dibuat dengan teh ya, Dok ya? Iya, bisa. Yang kedua, Mas Indra, kita juga bisa memanfaatkan tehnya. Sekarang banyak dijual. Oke, saya bantu ya, Dok. Ya, boleh. Ini airnya dimasukkan ya. Ini anti aging kenapa? Karena antioksidannya tinggi. Jadi flavonoid tadi kan dimanfaatkan ya untuk mencegah penuaan dini. Kemudian imunitas juga tadi sudah disebutkan karena dia merangsang interleukin 2, kemudian juga akhirnya sel T-nya lebih banyak sehingga proliferasi sel fagositnya lebih besar. Sehingga kalau ada agent infeksi masuk, dia langsung dimusnahin sama sel fagosit, ditangkap. Karena dia merangsang itu gitu ya, merangsang sistem imunitas gitu. Kalau imunitas kita bagus, otomatis aging proses kita juga bisa lambat loh. Karena kan kita jarang sakit ya. Setuju. Oke, kita masukkan ini tehnya. Nah, Dok, jadi kan sebenarnya kayu bajakah ini akar dan juga kayunya itu dikonsumsi ya, Dok ya. Nah, ini kalau misalnya untuk diseduh ini tadi dokter sempat sampaikan bahwa ini harus bagian akar ya, Dok. Sebenarnya kalau yang banyak digunakan akar. Oh, akar. Ya, untuk akar untuk yang dihaluskan ya. Ini sudah mendidih, untuk yang kayunya sama. Nanti ini langsung 15 menit kita angkat. Kita dinginkan, kita minum maksimal 1 sampai 2 gelas. Untuk pencegahan cukup 1 kali, 200 ml setelah makan. Untuk yang rebusan, ini bisa untuk mencegah obesitas juga. Oh gitu. Dok, tapi kalau ini yang kayak sasetan seperti ini bisa dipakai kayak teh gitu nggak berkali-kali kita pakainya, Dok? Ya maksimal 2 kali lah. Sama kayak kayunya. 2 kali ya. Karena Dan dia dalam 1 hari ya, dalam Dok 1 hari sebaiknya tidak menginap ya. Oh, seperti tidak menginap ya. Iya. Dan nggak boleh taruh di kulkas gitu, Dok? Iya, jangan taruh di kulkas. Nanti kalau jadi sama peraturan yang teroksidasi, tadi ya. karena dia antioksidan kuat. Kalau teroksidasi malah rusak, nanti jadi Iya, racun. sayang banget. Iya. Aku mau Dok, cobain Dok. Boleh. Ini Mas Indra, setelah kita angkat nih warnanya jadi merah ya seperti teh. Ini bajakah merah. Kemudian ada 2 sebenarnya, bajakah merah dan putihnya sama dia. Cuman banyak yang pakai bajakah merah. Ini kita konsumsi dengan menambahkan madu. Oh, kita tambahin madu. Iya. Sambil mungkin kasih tips juga, Dok, untuk mengkonsumsi bajakah ini biar mendapatkan manfaat yang baik gitu, Dok. Benar, Dok. Yang pertama, apapun herbalnya, kita harus tetap lebih bijak memanfaatkannya. Apapun herbalnya, salah satunya termasuk bajakah. Jadi,
Jika untuk fase pencegahan, maka yang bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi dalam jumlah maintenance yang dosisnya kecil. Jadi seperti teh boleh dikonsumsi tiap hari setelah makan, disertai dengan lifestyle yang sehat. Dan perhatikan juga cara membuatnya ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kalau merebus seperti apa, kemudian kalau bikin teh juga seperti apa. Dan yang kedua, jika ada keluhan, kita tetap harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Misalnya ada kanker atau penyakit degeneratif lain. Kita jangan termakan oleh apa istilahnya pernyataan-pernyataan saja, tapi kita harus tahu dulu diagnosa apa yang terjadi dalam tubuh kita. Betul. Jadi apa yang terjadi di tubuh kita harus tahu. Kemudian jika kita ingin mengkonsumsi dengan herbal, kita harus informasikan kepada dokter yang merawat. Dikhawatirkan ada drug interaction, ada kontraindikasi, dan juga harus tetap diimbangi dengan lifestyle yang sehat. Betul. Baik dok. Nah ini aku kan Coba Kak Bekti. menolak tua dok ya. Iya. Jadi minta madunya sedikit dok. Boleh. Aduh, ini untuk apa mencegah penuaan dini ya. Flavonoidnya bagus loh ini Flavonoidnya tingginya. ya. Jadi ada flavonoid, ada saponin, ada tanin, ada alkaloid. Bahkan nih Dokter Anissa ya, kalau misalnya ada rebusan yang kayunya sudah tidak dipakai kan 2 kali, kita bisa lumatkan. Kita bisa lumatkan kalau ada luka sayat di tangan, kita bisa kita bisa tempelkan, dia cepat sembuh. Bisa gitu Karena juga. dia merangsang kolagen juga dan Bagus banget juga ini ya. mempercepat penyembuhan luka disebabkan karena antioksidan yang tinggi tadi. Ini antioksidannya tinggi banget dan ini rasanya karena dikasih madu tadi emang jadi agak sedikit manis, tapi memang kayak teh aja sih gitu sebenarnya. Cuman hati-hati kalau penderita diabetes sebaiknya ya aja tehnya saja, tidak perlu pemanis sebaiknya ya. Betul, betul sekali. Wow. Terima kasih banyak Baik, dok. terima kasih Sama-sama. banyak dokter. Nah ternyata memang herbal-herbal ini di sekitar kita banyak sekali manfaatnya dan kita memang harus bijak menggunakan herbal ini karena memang herbal ini merupakan tanaman yang dilindungi gitu ya dok ya. Nah oke baik Kak Bekti, terima kasih dokter. Sama-sama, Kak Dokter Bekti Nisa, minum aja terus nih Dokter mentang-mentang Nisa. menolak tua Maaf, ya. aku sebenarnya hari ini puasa loh. Aku lupa. Ya lanjut lagi puasa tapi Ini gara-gara pengen menolak tua dok. Iya, Aduh, nggak mau tua jadi lupa. Ya Allah hari ini puasa. oke. Habis gelas. Ngomong-ngomong soal menolak tua nih dok, Iya. Kak Bekti, sesaat lagi kita akan kedatangan dokter spesialis kulit. Kan karena yang namanya menolak tua itu kan kita menolak keriput juga kan. Nah, Kita bener akan ketemu sama banget. dokter spesialis kulit untuk membahas Mengenai pencegahan dari keriput. Nah, Oke. gimana tayangannya Baik. sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat.